Assalamualaikum Ibu. Salam, Kak. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Siap, mangga, mangga, tuh Sawios. Apa Ini 10 menit kabar? kali ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu, kalau boleh tahu sudah mengajar berapa lama, Bu? Alhamdulillah, Ibu belajar mengajar dari Januari 2024. Alhamdulillah. Udah setahun lebih ya, Ibu. Alhamdulillah udah setahun lebih. Mungkin selama Ibu mengajar ada pengalaman-pengalaman yang mengesankan gitu buat Ibu. Alhamdulillah, Ibu udah pernah mengajar di TK, udah mengajar sekarang lagi mengajar di SD, terus sama di MTS juga sampai kemarin waktu praktek di jenjang SMA. Pengalaman yang paling mengesankan itu kayaknya dari anak TK aja sih. TK aja karena ya TK itu dengan kepolosannya dan ya berbagai hal yang tak terduga gitu, misalkan kayak ini anak apa ibu ini ada yang pipis, ibu ini ada yang bau bau gitu, apa pokoknya segala disebutin pokoknya. Kayak menurut ibu menjadi guru TK sih sebetulnya lebih menantang gitu ta. Bukannya berarti ibu lebih senang jadi guru TK, bukan. Jadi apa ya, emang sih ini keluar dari profesi sebenarnya ya jadi guru TK, tapi pada waktu saat itu emang lebih menantangnya itu kita benar-benar terjun, kita benar-benar kita memposisikan diri sebagai orang tua buat anak itu kan. Itu aja. Untuk dari sisi apa ya, dari sisi pengalamannya, kalau misalnya sisi dari pembelajaran atau apapun sih, ibu lebih senang di masa masa praktik, karena apa ya, seimbang lah, seimbang antara pengetahuan ibu yang punya sama pengetahuan teman-teman waktu SMA. Jadi benar-benar nyambung gitu, gak ada yang harus belibet dijelasin secara belibet atau apapun itu. Jadi gak ibu rasa waktu itu benar-benar mudah aja gitu belajarnya gitu, karena emang setara, itu seimbang satu sama lain. Kalau misalkan menurut Ibu, komunikasi antara seorang guru dengan orang tua itu penting nggak, Bu? Kayak misalkan kalau misalkan ada apa-apa menghubungi orang tua itu tuh penting nggak, Bu? Mm-mm. Penting banget, penting banget, karena banyak orang tua yang merasa kayak aku masukin anak saya ke sekolah itu berarti Gimana? eh, orang tua itu menitipkan anak itu kepada sekolah kan ya. Jadi hampirlah selama setengah hari, hitung aja, anggap aja setengah hari itu orang tua gak tahu sikap anak di sekolah itu kayak gimana kan ya. Nah, di sini yang jadi pentingnya komunikasi antara guru sama murid, guru sama orang tua, yang pada akhirnya takutnya kalau misalkan gini. eh, Oke, guru memberikan pembelajaran atau memberikan pengajaran, pendidikan apapun itu kepada murid, terus pasti ada sebagian orang tua yang naik bertanya, "Nak, belajar kayak tadi gimana? Mau belajar apa aja? Rame enggak?" Nah, terus si anak nanti jawabnya, "Ah, hmm, rame, tapi lupa lagi, gak tahu belajar apa." Nah, apalagi untuk anak yang khusus untuk kelas 1 sampai 3 SD itu kebanyakan mode pembelajaran itu, cara menyampaikan pembelajaran itu tidak seperti ke anak tingkat SMP sampai ke atas ya. Jadi untuk dari kelas 1 sampai 3 itu kebanyakan bagaimana guru menyampaikan materi tanpa apa ya, tanpa memperlihatkan bahwa suasana kelas itu serius gitu kan. Jadi dalam artian ada sedikit-sedikit permainan, misalkan kayak ibu kemarin belajar tentang kendaraan bahasa Arab itu,
si anak itu benar-benar membuat seisi kelas itu kayak membuat apa ya? Membuat bentuk bus di sama teman-teman kelas itu dibuatin dari meja kursi itu. Nah, di situ juga anak-anak bakal berpandangan gini, ah aku juga sama belajar bahasa Arab cuma bermain aja. Nah, nanti bakal nyampe ke orang tuanya itu, oh si anak cuma bermain aja gak belajar. Nah, jadi di sini peran guru harus terus berkomunikasi bahwa ya di kelas itu sih emang belajar, tapi belajarnya itu bukan belajar secara serius harus nulis, dan pasti bakal jenuh sih anak-anak bakal jenuh banget. Dan di sisi lain juga, misalkan ada sebagian anak yang memang bandelnya itu ya bandel yang memang ganggu orang lain, terus ada ya berbagai macam kenakalan, dan semua kenakalan itu si anak itu pasti kembali lagi ke orang tua. Ini cara mendidik orang tua kayak gimana? Misalkan ada satu kasus yang anak itu benar-benar gak mempan dikasih pengajaran sama sekali, dikasih apa ya, dikasih nasihat apapun gak mempan, dikasih marah pun sampai sampai semarah-marahnya pun gak mempan itu anak, karena emang berawal dari pola asuh orang tua gitu. Nanti takutnya kalau misalkan ini anak di kelasnya bandel atau gimana, terus pada akhirnya bandelnya anak kan kadang terjadi apa ya, pada akhirnya dua anak itu sama-sama jadi korban lah, dalam artian ada yang luka atau gimana, tapi kan orang tua gak bakalan tahu ya, taunya ini anak aku kenapa. Nah gitu kan, jadi emang fungsinya guru itu komunikasi itu benar-benar perlu biar tidak ada kesalahpahaman kayak gitu. Jadi apa namanya, komunikasi antara orang tua sama guru itu penting ya Ibu, sangat-sangat penting. Penting banget, penting banget untuk menutupi kesalahpahaman. Dan ya karena emang orang tua gak tahu ya, yang mereka pikirkan cuman aku nitip anak selama setengah hari di sekolah gitu aja. Pasti pikirannya gitu. Nah, Ibu kan kalau di sekolah itu ada tugas, banyak tugas kan, Bu. Eh, Mm-mm. Tugas apa sih yang harus diselesaikan oleh seorang guru itu di sekolah? Wah, Masya Allah. Yang garis besarnya sih banyak administrasi guru yang harus diselesaikan, kayak RPP, yang kayak yang lain sebagainya, penilaian untuk siswa, pelaporan, kayak sampai harus kerjain rapot itu pun guru harus mengerjakan itu. Banyak banyak sekali ya Ibu tugasnya, bukan hanya mendidik Ya, anak, mengajarkan. iya, betul. Di samping mendidik, kita juga sebagai guru itu benar-benar harus memenuhi administrasi dalam bentuk tulisan seperti itu. Bagaimana sih tanggapan Ibu tentang beban tugas yang harus diselesaikan itu gitu? Berdasarkan pengalaman pribadi aja ya, Ya, berdasarkan. em, itu beban sepertinya emang terlalu berat ya, dalam artian di samping guru harus memperhatikan mencapai tujuan pembelajaran kepada siswa, guru juga harus mencapai tujuan pemenuhan administrasi seperti hal yang lainnya yang teman-teman tahu lah ya, administrasi guru itu banyak banget. Dan kayak gini, terkadang guru juga harus punya profesi yang kompleks, pekerjaan yang kompleks. Misalkan terkadang guru biasa, dia itu guru mata pelajaran, tapi kadang kadang tiba-tiba dia menjadi guru apa BK gitu. Jadi kadang dia memang hakikatnya orang guru itu pendidik ya, tapi terkadang guru itu benar-benar dituntut untuk melakukan semuanya. Jadi banyak yang beranggapan bahwa guru itu emang serba bisa. Banyak yang menganggap itu. Ya, dan untuk saat ini dengan kemajuan teknologi juga, guru benar-benar dituntut untuk lebih melek teknologi, dan khawatirnya untuk guru-guru yang udah tua, yang emang butuh belajar banyak tentang teknologi, kan kesian juga ya. Pada akhirnya guru-guru muda yang kenanya, ya kan guru-guru muda kadang kerja 2 kali lipat untuk mengerjakan pekerjaan guru senior yang benar-benar tidak bisa melek teknologi gitu kan. Gitu aja. Tapi kan Ibu